bergema nyanyian mulia. Malaikat turun mendekat dengan beritanya, sejahtera bagi dunia, telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Tetap malaikat menembus angkasa yang gelap, membawa kidung damainya di bumi yang penat. Sayapnya dikembangkannya di atas yang sendu. Di kancah dosa terdengar nyanyian yang kudus. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu yang pelan. Hai lihat hari jadi terang, bebanmu ditebus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Telah hampir penggenapannya nubuat kaum nabi. Kan datang zaman mulia, indahnya tak terperi. Seluruh dunia kan penuh sejahtera penebus, serta mengulang menggema nyanyian yang kudus, nyanyian yang kudus. Badu badu du du dum, badu dum dum, Feliz Navidad, Feliz Navidad, badu dum dum, badu dum dum, badu dum, Felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Badum badum. Salam,
Selamat malam dan selamat hari Christmas untuk semua jemaat SIB Kaliangau. Mari kita mulakan kebaktian kita dengan doa malam hari ini. Tuhan, Bapa kami di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini dalam apapun yang sudah kami lakukan. Kami bersyukur ya Tuhan karena malam hari ini kami ada kesempatan mengikuti ibadah Natal sesi yang kedua malam hari ini. Terima kasih Tuhan karena bagi kami kekuatan. Terima kasih karena bagi kami semangat walaupun perayaan ini Tuhan kami mengikuti di dalam melalui alam maya, tapi kami bersyukur Tuhan karena kami ada semangat yang baru, kekuatan yang baru, bahkan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan pimpin kebaktian kami dari mula pertengahan hingga selesai. Terima kasih karena mengurapi semua yang terlibat di dalam pelayanan, baik itu membawa puji-pujian, bahkan yang membawa firman-Mu Tuhan sudah mengurapi. Bahkan semua yang terlibat Tuhan, terima kasih karena Engkau mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Shalom dan selamat hari Natal, selamat bertemu kembali di kebaktian Natal sesi yang kedua. Masih ingatkah kita dengan khotbah sesi yang pertama? Mesti masih bukan, sebab baru saja sebentar tadi kita menjawab kuis. Dan kali ini mari kita sekali lagi sama-sama fokus dengan pembelajaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor David Binchon dengan tema Di Dalam Terangnya Tiada Kegelapan. Dan tanpa membuang waktu, mari kita teruskan dengan pujian penyembahan dan selamat beribadah. Haleluya, sedang tadau Christmas. Berikut masa toko mengerayu Tuhan. Haleluya. Susun
datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, melihat cahaya besar, dengar warta gemar. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cermelang, telah terdengar suara bawa kabar selamat. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. 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 Datang di Haleluya. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan. Dia Allah yang besar, Juru Selamat dunia. Haleluya. Yesuslah Raja, Dialah Tuhan berkuasa perkasa, Dia Allah yang besar, Juru Selamat dunia. Yesuslah Raja, Dialah Tuhan berkuasa perkasa, Dia Allah yang besar, Juru Selamat dunia. Semua musuh bertelut menyembah di kakinya, taring dibatakan, kerajaannya dihancurkan. Semua musuh bertelut menyembah di kakinya, taring dipatahkan, kerajaannya dihancurkan. Ku puji sembah Yesuslah Rajaku, ku rayakan Dia sampai selama-lamanya. Yesuslah Raja, Dialah Tuhan berkuasa perkasa, Dia Allah yang besar, Juru Selamat dunia. Semua musuh bertelut menyembah di kakinya, taring dipatahkan, kerajaannya dihancurkan. Ku puji sembah Yesuslah Rajaku, ku rayakan Dia sampai selama-lamanya. Ku puji sembah Yesuslah Rajaku, ku rayakan Dia sampai selama-lamanya. Ku rayakan Dia sampai selama-lamanya. Ku rayakan Dia sampai selama-lamanya. Shalom semua jemaah SIB Kaliangau. Nu habar di kayo. Senang-senang ay. Puji Tuhan.
Saya melihat bahwa Anda semua sehat-sehat dan kita sangat bersyukur karena inilah berkat Tuhan kepada kita. Seperti Anda juga semua sehat-sehat, kami juga sekeluarga sehat dan dilindungi Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan khotbah teman-teman seiman sempena kita merayakan Christmas pada tahun ini. Bersama keluarga kami mengucapkan selamat menyambut hari Natal dan tahun baru yang menjelang tiba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tajuk khotbah yang diberikan kepada saya adalah Di Dalam Terang Tiada Kegelapan. Saudara, sebelum kita mempelajari tajuk ini, saya ingin membacakan kepada saudara ada 2 teks. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, memuji Tuhan atas segala berkat-berkat dan pimpinan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur karena pada tahun ini kami boleh bersatu untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus untuk kami semua. Terima kasih Bapa, karena Tuhan selalu menyediakan hari-hari yang baik seperti ini untuk kami duduk di kaki Tuhan, belajar firman Tuhan. Bapa, kami akan belajar firman-Mu, kami mengundang Roh Allah, memimpin kami, bekerja di hati kami, bercakap-cakap di hati kami. Dan biarlah hati kami pada hari ini penuh dengan sukacita, damai, dan kekuatan yang daripada Allah. Firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pembacaan kita yang pertama saya ambil dari Yohanes 1, 4-5. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pembacaan kita yang kedua saya ambil dari Yohanes 8, 12-20. Yesus berkata lagi kepada orang Farisi, "Akulah cahaya bagi dunia. Orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi beroleh cahaya yang memberikan hidup." Orang Farisi di situ berkata kepadanya, "Sekarang kamu memberikan kesaksian tentang dirimu sendiri, tetapi kesaksian kamu tidak dapat meyakinkan orang." Yesus menjawab, "Meskipun aku memberikan kesaksian tentang diriku sendiri, kesaksianku benar, karena aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu tidak tahu dari mana aku datang atau kemana aku pergi. Kamu menghakimi orang menurut cara manusia. Aku tidak menghakimi sesiapapun. Tetapi seandainya aku menghakimi orang, keputusanku adil, karena aku tidak melakukannya seorang diri. Bapa yang mengutus aku bersama-sama aku. Di dalam Taurat kamu tertulis, apabila 2 orang saksi memberikan kesaksian yang sama, maka kesaksian mereka benar. Aku memberikan kesaksian tentang diriku sendiri, dan Bapa yang mengutus aku pun memberikan kesaksian tentang diriku." "Bapakmu itu di mana?" tanya mereka. Yesus menjawab, "Kamu tidak mengenal aku ataupun Bapakku. Jikalau kamu mengenal aku, kamu pasti mengenal Bapakku juga." Yesus mengatakan semua ini
Yesus mengatakan semua ini semasa dia mengajar di rumah Tuhan, dekat puang persembahan. Tetapi tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut saudara kita Merrill C. Tenney, Yohanes membagikan kehidupan Yesus ke dalam 4 period, mulai dari period renungan, pertandingan, genting, dan pelaksanaan. Dan dari keempat period ini, penegasan Yesus tentang identiti dirinya yang tertulis dalam Yohanes 8 ini masuk dalam kategori period pertentangan. Karena penegasan identiti dirinya sebagai terang dunia mendapat pertentangan dari orang-orang Farisi. Tempat dan hari di mana Yesus mengucapkan perkataannya juga penting mendapat sorotan yang menyokong pertentangan yang datang dari orang-orang Farisi. Tempat ini menjadi dasar dan latar belakang bagi Yesus untuk mengucapkan akulah terang. Kalau kita membaca Yohanes 8:20, kita mengetahui saudara bahwa Yesus waktu itu sedang mengajar di Bait Allah, bertepatan dengan hari raya Sukkot atau hari raya Tabernakel di Yerusalem. Apakah hari raya Sukkot itu? Hari raya Sukkot adalah perayaan yang diadakan sebagai penghormatan terhadap Tuhan yang telah memimpin umat Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun selama 40 tahun, dan pada waktu malam hari orang yang menyalakan 2 lampu emas di sisi dari altar korban bakaran, dan cahaya lampu itu memancarkan sinarnya di atas halaman bait suci. Saudara, perayaan Sukkot ini didasarkan pada Mishnah, yaitu kitab yang memuat keterangan yang berisikan bagian dari hukum Allah kepada Israel yang tidak tertulis dalam Alkitab. Pada bab Sukkah 5:2-4 ditulis bahwa dalam bait Allah tidak satu pun di pelataran Yerusalem yang tidak menyalakan cahaya lampu. Semua menyalakan cahaya lampu untuk merayakan perayaan ini. Orang-orang beragama dan orang-orang yang baik perbuatannya akan menari di sekeliling unggun api dengan obor di tangan mereka. Mereka menyanyikan dan memuji Allah. Sementara kaum Lewi pula memainkan alat-alat musik sebagai peringatan terhadap pemeliharaan Allah yang telah memimpin umatnya dengan tiang api pada waktu malam dan tiang awan pada waktu siang. Nah saudara, Tuhan Yesus yang saat itu turut hadir di sana di tengah-tengah kegembiraan perayaan Sukkot berserta dengan lampu emas yang menyala menerangi seluruh pelataran bait Allah itu. Yesus waktu itu telah memperkenalkan dirinya. Ia merupakan satu kabar gembira. Satu kabar baik. Kabar gembira dengan mengatakan kepada orang banyak yang hadir di sana, akulah terang dunia. Yang dalam bahasa Ibrani saudara memakai kata ani o ha olam, yang berarti akulah terang manusia. Firman yang turun dari sorga. Firman yang telah menciptakan langit dan segala isinya.
Dialah terang itu, dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Orang-orang Yahudi yang menganggap diri beragama, pengajar hukum-hukum Allah, orang saleh, orang pilihan Allah, tetapi ya mereka tidak menyadari, tidak sadar, saudara, bahwa mereka masih hidup di dalam kegelapan. Nah, Yesus dengan kehadirannya di tengah-tengah mereka, Dia memperkenalkan diri sebagai terang itu dengan harapan, saudara, mereka terbangun. Maksudnya dia menyadari, menyadari diri masih hidup dalam dosa dan memerlukan sinar terang itu. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan," katanya. Nah, saudara, mengapa terang itu datang? Mengapa terang itu datang? Poin pertama, saudara, adalah terang itu datang untuk memberi hidup. Ya, terang itu datang memberi hidup. Kata terang, saudara, menyatakan terang yang bersinar dengan kuat, mengamankan dan melindungi. Dan Yesus bukan saja mengatakan, "Akulah terang," tetapi ia juga menyertakan kata dunia atau ha-olam yang menunjuk pada umat manusia di dunia. Hal ini, saudara, berarti Yesus secara tidak langsung ingin menegaskan bahwa kedudukan umat manusia di dunia sedang berada dalam gelap. Oleh karena itu, kita mengerti apa arti dari ucapan Yesus bila ia mengatakan, "Akulah terang dunia." Artinya, akulah satu-satunya terang yang bercahaya menyinari umat manusia yang berada dalam kegelapan. Pernyataan Yesus sebagai terang dunia, saudara, menggenapkan Yesaya 9 ayat 1. Tuhan melalui sang nabi menyatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Matius 4:12 hingga 16 menjelaskan, saudara, maksud Allah yang tersembunyi dari Yesaya 9:1. Dan melihatnya pada konteks lain, di mana Kristus pergi dan melayani wilayah bangsa-bangsa lain. Pada saat-saat inilah terang yang besar itu bersinar. Bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan dan mereka melihat sang terang itu berjalan di antara mereka dan melayani mereka. Dan sang terang itu sekarang dalam Yohanes 8:12 mengaku, "Akulah terang dunia." Orang Yahudi, saudara, yang saat itu sedang memperingati pimpinan Tuhan dalam tiang api dan tiang api yang bersinar, terang menyinari untuk menuntun perjalanan mereka di malam hari yang gelap, terus memahami apa arti ucapan Yesus yang mengatakan dirinya adalah sang terang. Sebab, saudara, tidak ada satupun nabi pernah mengakui bahwa dirinya adalah terang selain Tuhan sendiri. Dengan kata lain, saudara, secara tidak langsung hal ini merupakan pengakuan diri Yesus sebagai Tuhan itu sendiri yang menyinari umat Israel yang berada dalam kegelapan. Saudara, Yohanes
Nah, karena itu Yohanes menulis ya ucapan Yesus yang mengatakan akulah terang, dan menunjukkannya kepada orang Yahudi dan Yunani. Bagi orang Yunani, saudara, terang dianggap sebagai kehidupan sejati yang menghindarkan manusia dari jerat ketakutan akan kematian, penyingkap kebodohan dan dosa manusia yang berada dalam kegelapan. Karena itulah di dalam Yohanes 1 ya, Yohanes menekankan kemahakuasaan terang yang tak terkuasai kegelapan, namun justru percaya di dalam kegelapan. Nah, dalam Yohanes 1, 4 hingga 5, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Nah, kegelapan, saudara, dalam Perjanjian Baru sering dikaitkan dengan kehidupan manusia yang berada dalam keadaan hidup yang tak berpengharapan. Ya, karena jauhnya mereka hidup dari Allah, sehingga manusia menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala macam kecemaran diri. Bahkan mereka bukan hanya melakukan dosa, tetapi mereka menyukai perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Ironisnya, manusia yang sedang berada dalam kegelapan ini merasa diri bijak, sehingga manusia menjadi orang-orang yang humanistik. Nah, sejak abad Renaissance, saudara, manusia merasa seolah menemukan terang. Ini seolah saja, seolah menemukan terang bagi dirinya, di mana manusia menyatakan dirinya sebagai makhluk yang tercerahkan. Ya, karena ketergantungan manusia meningkat pada satu kedudukan bahwa yang teruji dan yang benar adalah sesuatu yang teruji dan observasi. Nah, manusia mengandalkan diri. Bagi kaum humanis, saudara, kemuliaan manusia terletak dalam kebebasannya untuk menentukan pilihan sendiri sebagai penguasa atas alam. Pemujaan manusia terhadap keunggulan dirinya sendiri membawa kaum humanis berpikir bahwa pada dasarnya hati manusia itu baik. Sehingga ketika manusia melakukan suatu perbuatan yang disebut dosa, mereka merasa tidak perlu meminta ampun kepada Tuhan. Karena dosa memohon pengampunan menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Sehingga manusia merasa baik-baik saja ketika ia melakukan berbagai dosa. Karena itu hanya dianggap sebagai kelemahan manusia saja. Nah, pemikiran seperti ini, saudara, pada akhirnya membawa manusia pada suatu sikap yang semakin menjauhkan Tuhan. Sang terang dari kehidupan mereka. Kaum yang merasa dirinya mendapat pencerahan karena segala pencapaiannya ternyata tetap berada dalam kebodohan, berjalan dalam kegelapan dosa, dan berakhir pada kematian kekal akibat dosa. Nah, saudaraku, saat ini di hadapan kita, Yesus mengaku sebagai terang. Mengaku sebagai terang, di mana di dalam Dia tiada kegelapan.
Nah, saat itulah Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Akulah terang dunia." Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam tiang api, sebagai penuntun bagi manusia yang berada dalam perjalanan hidup yang gelap dan penyingkap kebodohan hati manusia yang gelap, serta jawaban bagi manusia yang takut terhadap jerat kematian, sehingga kita saat ini yang berada di dalam sang terang tidak lagi berjalan dalam gelapnya dosa dan hidup dalam jerat kematian kekal, tetapi justru beroleh terang hidup. Karena itu, saudara, sesudah Yesus mengatakan akulah terang dunia, di ayat 12b ia mengatakan, barang siapa isai nopo, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Oke? Nah, poin yang kedua, mengapa terang itu datang? Terang memberikan kita kedudukan baru sebagai anak-anak terang. Saudara, sekalipun Yesus telah begitu jelas mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri, pengakuannya tidak dengan mudah, saudara, diterima oleh kaum Farisi pada saat itu. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-13, orang-orang Farisi berkata, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Ya, ini menunjukkan bahwa bukan senang orang Farisi menerima pengakuan Yesus sebagai terang. Namun Yesus menjawab di ayat yang ke-14, aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Nah, dari manakah Yesus datang? Seterusnya ayat yang ke-23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ayat yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Dan Yesus juga mengatakan akan kembali kepada Bapa. Nah, siapakah Yesus yang datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa? Yesus adalah Sang Firman. Menurut Yohanes 1:1, Yesus adalah Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah Bapa. Firman yang tinggal di dalam diri Bapa sehakikat, satu kesatuan dengan Bapa. Yohanes dalam 1 Yohanes 1:5b menyebut bahwa Allah sumber terang. Dan terang itu tinggal di dalam diri Bapa. Yang berada dalam terang, firman yang sehakikat dengan Bapa yang berada dalam terang juga adalah sang terang dunia. Sehingga kesaksian Yesus tentang dirinya yang mengatakan, aku adalah terang dunia, adalah benar. Nah, saudara, Tuhan Yesus, terang dunia, terang dari keabadian. Yesus mengatakan dia adalah terang dunia karena dia berasal dari Bapa. Dunia tidak memiliki terang selain daripada Kristus. Dan Kristus pernah berkata, selama aku di dunia, di dalam dunia, akulah terang dunia. Yohanes 9:5. Jika ia katakan, selama ia di dalam dunia, ia adalah terangnya. Jadi siapa ya yang menjadi terang jika ia tidak berada dalam dunia ini lagi?
Nah, saya di terang. Kalau Yesus tidak lagi di dalam dunia, siapa lagi di terang? Nah, saudara, jelas Matius memberitahu kita di dalam pasal yang kelima, 14 dan 16. Kamu bagaikan cahaya bagi dunia. Ya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Hendaklah cahaya kamu juga bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan kamu yang baik, lalu memuji Bapa kamu yang di surga. Nah, saudara, mari kita percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya terang itu, dan juga hidup sebagai anak-anak terang. Dan seperti Paulus katakan di dalam Efesus 5, 8b hingga 9. Sebab itu hendaklah sebagai anak-anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, saudara, sebelum kita menutup khotbah kita hari ini, mari saya ingatkan kepada saudara 3 poin yang menjadi amanat Tuhan kepada kita sebagai terang. Yang pertama, saudara, amanat Tuhan yang pertama atau suruhan perintahnya yang pertama adalah hiduplah di dalam terang, sebab Allah itu terang. Ini merupakan satu seruan, ya. Sungguh-sungguh satu seruan. Bagaimana kita mau menjadi berkat. Bagaimana kita boleh membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Ialah dengan cara menjadi terang. Di tengah-tengah kegelapan. Jangan kiranya ada kegelapan lagi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, hiduplah mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Dan mengasihi sama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Daripada banyak-banyak perintah Tuhan, ajaran Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Saudara, dengan memegang perintah ini, amanat suruhan Tuhan ini sebenarnya sudah cukup kepada kita. Yaitu dengan mengasihi Allah, mengasihi Tuhan sepenuh hati kita. Dan mengasihi manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan yang ketiga, saudara, adalah hiduplah untuk melaksanakan perintah Tuhan, yaitu melakukan pemberitaan Injil. Saudara, di abad sekarang ini, seolah-olah, saudara, itu minat atau skill atau kerinduan untuk memberitakan Injil itu hampir pudar. Dan untuk itulah saudara kita diingatkan pada hari ini. Supaya sebagai terang yang masih tinggal, masih hidup di muka bumi ini. Marilah kita memainkan peranan kita sebagai terang untuk pergi dan memberitakan Injil. Seperti janji Tuhan dalam Matius 28 itu. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, inilah 3 poin penting yang saya mau tinggalkan kepada saudara. Di hari kita merayakan Christmas ini. 3 poin penting untuk kita lakukan sebagai anak-anak terang. Jadi saudara,
Inilah peluang dan kesempatan terbaik untuk menjadi terang dan saksi Kristus. Janganlah kiranya kita membiarkan kesempatan ini berlalu tanpa meresponi atau menangkap kesempatan itu. Ya, tangkaplah visi Tuhan itu, tangkaplah hati Tuhan itu, dan marilah kita sementara masih hidup, mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Merry Christmas dan Happy New Year kepada semua jemaat sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah selesai mendengarkan sabda Tuhan. Firman Tuhan telah memberikan kami panduan dan peringatan, supaya sementara kami hidup di dunia ini, kami harus menjadi terang bagi banyak orang. Bapa, tolonglah kami, supaya di tengah-tengah dunia yang kacau ini, Tuhan dengan Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami tabah dan kuat serta berani, serta rajin untuk memancarkan terang itu kepada banyak orang. Apa, berkatilah semua anak-anak Tuhan yang berada di gereja ini, gereja SIB Kaliangau. Tuhan, kiranya turunkan kekuasaan-Mu, kuasa dan berkat-Mu ke atas mereka. Dan biarlah di hari Kristus ini mereka semua diingatkan tentang kasih Tuhan, tentang kerinduan Tuhan, tentang isi hati Tuhan kepada kami semua. Dan kiranya Kristus hari ini membawa sukacita damai kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Merry Christmas. Yesus lahir ke dunia, membawa terang baru kepada kita. Kegelapan yang ada diganti dengan terang yang Tuhan bawa ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Terpujilah Tuhan. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat aku berikan selain semua hidupku. Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku.
segala raja di bumi. Oke, sebelum kita mengakhiri kebaktian, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur sebab Engkau sudah menyertai kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah mendengar firman Tuhan yang begitu sangat mendorong bagi kami. Kami terus mau berdoa seluruh jemaat yang sudah mendengar firman-Mu supaya senantiasa ada semangat dan ada kekuatan. Pimpin kami di mana saja ada jemaat-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengikuti ibadah ini. Berkati perjalanan hidup kami seterusnya dan beri kami kekuatan, kesabaran, walaupun banyak cabaran yang kami hadapi, tapi Tuhan Yesus memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam istirahat malam hari ini. Jauhkan kami daripada segala perkara-perkara buruk, dan Engkau sertai kami sehingga kami mendapat istirahat yang baik sepanjang malam hari ini. Tuhan, terima kasih. Semua ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih karena sudah menyertai kami sehingga ke penghujungnya. Jangan lupa untuk terus menyertai kami di sesi kebaktian Natal. Selamat malam dan Merry Christmas!